peradaban manusia pun berkembang seperti makhluk hidup. Dari lahir sampai nanti mati. Apa kota-kota masyarakat bisa mati, Pak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita malam hari ini, melanjutkan tema bulan ini di minggu yang keempat. Insya Allah minggu depan, minggu kelima, kita masih ada sekali lagi tema krisis. Malam ini kita masuk ke tema krisis sosial dan krisis politik. Baik, bismillah, kita mulai ya. Waktunya sudah agak telat. Bismillah. Seperti saya bilang minggu lalu, bagian krisis sosial, krisis politik ini termasuk krisis di luar diri. Tapi akarnya dan efeknya mungkin saja ada di dalam diri kita. Ini satu dunia yang tidak terelakkan pasti kita hadapi. Dunia sosial dan dunia politik. Kalau dalam tradisi filsafat dikenal dunia sosial dan dunia politik itu punya jenis kebenaran yang khas, namanya kebenaran intersubjektif. Kebenaran intersubjektif itu benar salahnya sesuatu itu tergantung kesepakatan. Itu dunia sosial dan dunia politik. Jadi ada 3 jenis kebenaran. Ada kebenaran itu objektif, ada kebenaran itu subjektif, ada kebenaran itu intersubjektif. Kebenaran objektif itu ya kebenaran yang semuanya sama dimanapun, tidak tergantung pandangan kita, persepsi kita. Kita tidak bisa bilang tergantung persepsi saya dong, tidak bisa begitu kalau untuk kebenaran yang objektif ini. Misalnya meja ini taplaknya warnanya hijau, ini kan objektif. Kita tidak bisa bilang, yo suka-suka saya Pak, sesuai kepentingan saya nantinya. Ya kamu diketawain orang, ya ini secara objektif ya hijau. Kecuali yang buta warna ya. Kecuali yang hijau jadi biru, biru jadi hijau. Jadi ini namanya objektif. Hari ini hari Rebo jam 20 lebih 18 menit. Itu faktanya kan memang gitu, objektif. Tapi nanti ada jenis kebenaran kedua, kebenaran subjektif. Kalau ini baru sesuai persepsi kita. Bahwa malam hari ini kita ngaji itu objektif. Tapi malam hari ini temanya menarik atau tidak, itu subjektif. Mungkin ada yang anggapnya menarik, ada yang anggapnya tidak menarik. Persepsi kita bisa beda-beda. Nah, nanti ada jenis ketiga kebenaran. Namanya kebenaran intersubjektif.
Kalau kebenaran intersubjektif ya dunia sosial, dunia politik itu kebenarannya intersubjektif sesuai kesepakatan. Jadi disepakatinya begitu. Nah, ini namanya intersubjektif. Misalnya ngaji filsafat itu disepakati setiap Rabu malam Kamis. Ini jenis kebenaran intersubjektif. Kenapa tidak subjektif, Pak? Ya karena ini kesepakatan kita. Kalian tidak bisa suka-suka kamu. Pokoknya saya mau ngaji Selasa malam saja. Terserah yang lain mau ngaji Rabu. Ya kamu tidak ikut ngaji akhirnya. Wong sudah disepakati Rabu malam. Ini yang disebut intersubjektif. Disepakati begitu. Baik. Nah, nanti jenis kebenaran ini tentu saja kadang-kadang ya ada kesepakatan yang tidak pas, yang keliru, manipulatif, dan lain sebagainya. Dari situ nanti timbul krisis-krisis. Baik, kita mulai ya tentang dunia kita bersama, dunia sosial dan politik. Saya awali dari teori ini. Jadi ini tadi saya ambil menarik, ada teori-teori tentang tipe-tipe masyarakat yang ternyata ya setiap tipe itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada kelebihannya, ada resikonya. Ini nanti mungkin jadi akar dari berbagai krisis. Nanti kita pakai ya mengidentifikasi diri kita itu ada di mana. Nanti ada yang membagi masyarakat desa dan masyarakat kota. Jadi rural dan urban. Ya ada kurang ada lebihnya. Kalau masyarakat desa itu dikenal harmonis, solider, kuat memegangi budayanya, lingkungannya masih alami. Tapi juga ada kekurangannya. Misalnya perubahan berkembangnya lambat, inovasi tidak banyak, peluang ekonominya terbatas. Nah, itu desa. Lawannya kota. Kalau kota itu lebih modern, inovatif, akses pendidikan, akses ekonomi luas, interaksi sosial macam-macam banyak. Tapi juga ada resikonya. Tekanan sosial tinggi, kalian gampang stres. Kriminalitas juga macam-macam. Kita sering teralienasi dengan diri kita sendiri. Itu cirinya jenis masyarakat kota. Saya tidak tahu kalian termasuk tipe masyarakat apa. Mungkin yang di Jogja sekarang mungkin banyak yang kota ya. Tapi pulang kampung nanti kamu kembali ke masyarakat desa. Atau kamu mau ngeritik, Pak, sekarang desa juga tidak sealami itu, Pak, misalnya. Tidak semurni itu, ya silakan saja. Tapi ada teori begini. Nanti ada teori lagi masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Kalau masyarakat tradisional itu biasanya lebih religius, lebih setia, berkomitmen pada adat. Hidupnya sederhana, terarah. Meskipun nanti ada yang mengkritik, biasanya ya karena terlalu kuat memegangi tradisi, lambat perkembangannya, kurang rasional, lambat merespon tantangan zaman. Kebalikannya masyarakat modern, kalau modern lebih rasional, demokratis. Kemudian lebih efisien, produktif. Tapi ya kan banyak itu yang kritik modern, kehilangan spiritualitas, terlalu materialistik, krisis makna, dan lain sebagainya. Atau masyarakat kita hari ini tipe masyarakat teknologis. Serba cepat, serba efisien, akses informasi tanpa batas, AI, gaya hidup yang serba praktis. Enak seperti kita rasakan hari ini, tapi ya ada efeknya. Ketergantungan pada teknologi,
interaksi sosial yang mulai tidak manusiawi, disinformasi, privasi terancam, dehumanisasi banyak. Atau masyarakat kapitalis, produktivitas tinggi, inovasi ekonomi, kebebasan kompetisi. Tapi ada resikonya. Resikonya apa? Kesenjangan sosial, eksploitasi, manusia hanya dilihat sebagai komoditas. Atau kalian punya idealisme sendiri. Ada banyak konsep komunal ideal. Al-Farabi menyebutnya Ara'u ahlul Madinah al-Fadilah. Ada yang punya konsep khilafah, ada yang macam-macam, ada konsep-konsep ideal. Biasanya kalau ideal itu yang ditawarkan keadilan sosial yang tinggi, solider, etika kuat, spiritualitas kuat, secara materi cukup dan lain sebagainya, itu kan yang dipamerkan begitu. Kelebihannya di konsep. Tapi kemudian ada resikonya. Banyak yang mengkritik konsep-konsep seperti ini terlalu idealistik. Ada yang menganggapnya agak utopian, sulit diterapkan apa adanya. Karena dunia tidak semurni itu. Nah, ini untuk konsep-konsep ideal komunal. Jadi, ada positifnya, ada negatifnya. Apapun pola tipe masyarakat di mana kita hidup, memang ini kan karya manusia. Selalu ada kurangnya. Baik, ini paling tidak kita kenali dulu medan kita ya, arena kita. Kita ini desa apa kota, tradisional apa modern, teknologis apa kapitalis, apa kita hidup di masyarakat yang komunal ideal. Baik, ini wadahnya. Saya lanjutkan. Ini prosesnya. Saya pinjamkan teori. Ini sebenarnya dulu pernah kita bahas. Coba dicari ya, sesi ngaji filsafat yang tokohnya Louis Mumford. Beliau melihat masyarakat itu berkembang. Jadi kalau tadi kan seolah-olah ini kota, ini desa itu kan. Seolah-olah ini modern, ini tradisional, kategorinya kaku. Tapi kata Louis Mumford, bahkan peradaban manusia pun berkembang seperti makhluk hidup. Dari lahir sampai nanti mati. Apa kota-kota masyarakat bisa mati, Pak? Bisa. Dalam sejarah banyak peradaban yang musnah. Coba kita lihat teorinya Mumford ini, evolusi peradaban. Diawali ekopolis, berkembang jadi polis, semakin membesar jadi metropolis, tambah besar lagi jadi megapolis. Terus tiranopolis. Tiranopolis ini tidak ada hubungannya dengan T-Rex ya. Bukan kok tambah gede sak dinosaurus jadi tirano, ini maksudnya sebenarnya ini mulai mundur. Karena jadi tiranik, tiran, despotik. Pemimpinnya mulai tiran. Dan pada akhirnya nekropolis. Nekropolis itu kotanya mati. Sudah. Coba kita lihat, sekarang kita ini ada di mana ya? Yang pertama ekopolis. Ekopolis itu manusianya masih hidup sederhana, selaras dengan alam. Kotanya masih kecil, teratur, menyatu dengan lingkungan. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakatnya masih harmonis. Ini ekopolis, masih menyatu dengan alam. Berkembang, tambah modern. Lahir namanya polis. Jadi pusat kebudayaan, pendidikan mulai maju, politik berkembang, warganya berpartisipasi secara aktif. Kenal demokrasi, kenal humanisme, ini mulai. Biasanya dicontohkan Athena, Yunani itu isinya polis-polis.
Simbol orang menyebutnya dimulainya peradaban rasionalnya manusia. Itu era dari ekopolis jadi polis. Kalau ekopolis itu masih dekat dengan alam, polis ini manusia mulai menonjol dengan akal budinya. Tambah besar metropolis. Kita kenal ya istilah metropolitan. Kotanya tambah besar, aktivitasnya tambah banyak. Ekonomi, perdagangan, industri meningkat. Modern sekarang metropolis itu, tapi dimulai dehumanisasi. Mulai orang materialistik, mikir senangnya sendiri, nyari enak, itu metropolis. Mulai individualistiknya kelihatan. Metropolis berkembang. Tambah besar melahirkan megapolis. Ini kalian akrabkan dengan istilah mega ya. Ini maksudnya besar. Maksudnya besar bukan. Megapolis itu kota yang sudah meraksasa. Sudah. Kalau di Louis Mumford itu digambarkan seperti New York. Saya tidak tahu, mungkin beliau yang sudah melihat langsung seperti apa peri kehidupan di New York sana. Jadi kota raksasa yang manusianya sudah makin bergantung pada teknologi dan sistem birokrasi. Kehidupan jadi impersonal sudah. Jadi meluas tanpa batas yang terukur sudah. Ini megapolis. Kita sering menyebut dulu Jakarta itu metropolitan, Surabaya kota metropolitan. Nah ini tapi ada yang berkali lipat dari itu megapolitan. Nah, jadi puncak dari aspek keluasannya itu megapolitan. Nah, megapolis ini pada akhirnya juga akan turun. Mulai deklinasi, mundur. Karena hidupnya sudah mulai tidak manusiawi, manusianya terpinggirkan, tersingkirkan, masuklah fase tiranopolis. Jadi kota ini dikuasai oleh tiran, dikuasai oleh elit tertentu, kelompok tertentu atau sistem tertentu yang mengekang kebebasan warganya karena khawatir kehilangan kenikmatannya, khawatir kehilangan kekuasaannya, khawatir kehilangan privilege-privilege-nya. Mulai muncul tiran. Lama-lama penindasan yang berkelanjutan, kezaliman yang berlarut-larut memunculkan situasi terakhir nekropolis. Kotanya sekarang mati. Mati secara spiritual. Jadi mungkin secara materi kelihatan tambah canggih, tapi secara spiritual mati sudah. Nilai kemanusiaan mati, hubungan sosial membusuk. Jadi pada akhirnya ya dia jadi sampahnya peradaban. Jadi nanti ada banyak cerita-cerita kota itu yang justru jadi contoh jelek. Karena jahiliyahnya, karena angkara murka masyarakatnya. Dia sudah mengalami nekropolis. Sudah mati secara spiritual. Nah, coba ya, kita ada di mana sekarang? Ekopolis, atau polis, atau sudah metropolis, atau kita sedang kebingungan di megapolis, atau kita sedang stres karena tiranopolis, atau sebenarnya kita sudah mulai mati hati kita, mati pikiran kita mulai apatis, mulai tidak percaya apa-apa, mulai menganggap bahwa semua di sekitar kita palsu.
Mulai kita masuk fase nekropolis. Oke, nanti mulai banyak tema kita kan krisis sosial, krisis politik. Itu biasanya diawali di metropolis, semakin meningkat di megapolis, puncak parahnya di tiranopolis, dan finish kehancurannya ada di nekropolis, kota yang mati. Baik, ini perkembangan ya. Yo, setelah mati kemungkinan hidup lagi insya Allah. Karena kalau pakai teorinya Ibnu Khaldun kan sejarah itu siklus. Di manusia tumbuh, berkembang, matang, stagnan, kemudian menurun, kemudian tambah parah, kemudian hancur. Setelah hancur apa? Lahir lagi. Berkembang lagi. Sama dengan konsepnya Ronggo Warsito. Jadi dulu pernah kita bahas ya, wolak-wali ing jaman. Bagaimana peradaban ini berputar dari zaman Kolo Sebo, kemudian Kolo Tido, kemudian Kolo Bendu. Terus Kolo Sebo lagi, atau Kolo Subo, terus Kolo Tido, terus Kolo Bendu. Diawali dari hidup nyaman, makmur. Biasanya kenyamanan dan kemakmuran itu membuat orang terlena karena takut kehilangan kenyamanannya. Maka dari Kolo Subo melahirkan Kolo Tido. Kolo Tido itu zaman mulai goncang. Orang mulai egois, nyari enaknya sendiri, tidak mau kesenangannya direnggut. Yang berkuasa tidak mau diturunkan, ingin berkuasa terus. Yang kaya khawatir miskin. Nah, ini mulai zaman Kolo Tido. Kolo Tido kalau berlarut-larut menghasilkan Kolo Bendu. Kolo Bendu ini zaman kehancuran total sudah. Angkara murka merajalela di mana-mana. Tapi tidak usah khawatir, pada saatnya akan muncul Ratu Adil. Seorang figur tokoh penyelamat yang menginisiasi perjuangan perbaikan situasi. Sampai nanti melahirkan Kolo Subo kembali. Sampai makmur kembali. Tapi setelah makmur ya kumat lagi, terus Kolo Tido. Setelah itu, nah itu siklus Ronggo Warsito. Sama seperti Ibnu Khaldun. Jadi ya tinggal kita baca saja zaman kita sekarang ada di titik mana. Kalian tidak harus segelisah itu, Pak, ini hancur sudah, Pak, negara kita, zaman kita rusak semua. Ya biar saja, nanti kalau sudah hancur total kan lahir lagi yang baru. Ya, jadi tabiatnya zaman itu begitu memang. Naik puncak, susut, turun, hancur, tumbuh lagi yang baru. Cuma ya nasibmu kamu lahir di bagian yang hancur-hancuran. Oke ya. Nah, ini teorinya Mahfud. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.